Halo Sobat UNES, perkenalkan nama saya Hadi Al-Hail. Saya berasal dari Universitas Negeri Semarang dengan program studi Magister Pendidikan Seni. Dalam riset ini saya mengangkat isu tentang pendidikan non-formal, secara khusus pendidikan seni yang ada di dalam ruang lingkup masyarakat. Secara khusus, riset saya mengerucut pada pendidikan seni kaligrafi Islam. Dengan bangga mempersembahkan judul tesis Manajemen Kurikulum Pendidikan Seni di Pesantren Kaligrafi Islam Lemka, Relasi Paradigmatik Estetika dan Agama, dengan promotor tesis Dr. Eko Sugiarto MPD dan Dr. Syakir MSN. Pesantren Kaligrafi Islam Lemka Sukabumi merupakan pesantren kaligrafi Islam yang pertama kali didirikan di Indonesia pada tahun 1998, dipelopori oleh Dr. Haji Didin Sirojudin AR. Pesantren Kaligrafi Islam Lemka merupakan pendidikan seni non-formal atau pendidikan seni yang lahir dari masyarakat. Pesantren Kaligrafi Islam Lemka telah berhasil membawa para santri untuk berprestasi di kaca nasional dan internasional. Pesantren Kaligrafi Islam Lemka telah memiliki cabang di Ciputat dan Sukabumi. Pesantren Kaligrafi Islam Lemka terus mengalami pertumbuhan secara signifikan dan berkembang secara berkelanjutan. Pesantren Kaligrafi Islam Lemka telah memiliki sistem manajemen yang efektif dan efisien dengan fondasi finansial yang tergolong kuat, sehingga berhasil menghantarkan pesantren kaligrafi Islam Lemka pada kuantitas santri yang terus bertumbuh dan meningkat pada setiap angkatannya. Pesantren kaligrafi Islam Lemka telah memiliki manajemen kurikulum secara tertulis dan tersembunyi. Manajemen yang ada di pesantren kaligrafi Lemka telah memiliki ketersediaan pada 8 ruang lingkup manajemen pendidikan. Dr. Haji Didin Sirojudin AR sebagai pendiri pesantren kaligrafi Islam Lemka dan pelopor pendidikan seni kaligrafi Islam menganut ideologi Islamisme yang berada dalam lingkup politik Islam. Dengan azas dari ideologi Islam adalah tauhid yang berkeyakinan secara penuh akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aturan dari seluruh penyusun kehidupan terangkum dalam pedoman Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Anggapan yang terkonstruksi di benak masyarakat Islam dan Didin Sirojudin adalah alam semesta dikuasai oleh kekuatan supranatural. Maka dari itu, ideologi yang dimiliki oleh Didin Sirojudin AR terimplementasi di dalam pesantren kaligrafi Islam Lemka Sukabumi. Loyalitas terinterpretasi melalui ketakwaan Didin Sirojudin terhadap ajaran Islam. Melalui kepemimpinan Dr. Haji Didin Sirojudin AR yang bergaya kepemimpinan visioner dan demokratis, berhasil menghantarkan pesantren kaligrafi Islam Lemka menjadi salah satu lembaga pendidikan nonformal yang berpotensial di kota Sukabumi, sehingga dinobatkan oleh Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Sukabumi memutuskan untuk pesantren kaligrafi Islam Lemka Sukabumi menjadi objek daya tarik wisata. Upaya tak kenal lelah terus dilakukan untuk optimalisasi pada setiap lingkup manajemen secara mikro
Pesantren Kaligrafi Islam Lemka Sukabumi telah memiliki ketersediaan pada 8 lingkup manajemen pendidikan, di antaranya manajemen kurikulum, manajemen personalia, manajemen peserta didik, manajemen sarana dan prasarana, manajemen keuangan, manajemen administrasi, manajemen hubungan masyarakat, dan manajemen layanan khusus. Pondasi kekuatan pesantren Kaligrafi Islam Lemka Sukabumi diperoleh melalui sinergitas jaringan pentahelix yang masif, sehingga pesantren Kaligrafi Islam Lemka Sukabumi berhasil memberikan kontribusi terhadap ekonomi kreatif dan Sustainable Development Goals pada pilar 8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi di kota Sukabumi. Berdasarkan perspektif pariwisata, Pesantren Kaligrafi Islam Lemka Sukabumi berhasil memberikan daya tarik bagi mancanegara untuk berkunjung dan berwisata di Pesantren Kaligrafi Islam Lemka Sukabumi. Melalui survei awal dan riset terintegrasi, dipaparkan data temuan lapangan meliputi dokumentasi foto, dokumentasi video, arsip lapangan, dan hasil analisis yang disajikan di dalam pameran data tahun 2024 Program Studi Magister Pendidikan Seni Universitas Negeri Semarang. Pada tahun 1996, sebuah gagasan mendirikan pesantren Kaligrafi Al-Quran Lemka dilontarkan oleh Dr. Andes Kiai Haji Didin Sirajuddin AR MAG dalam acara perumusan sistem pembinaan peserta MTQ Jawa Barat di Hotel Lingga Bandung. Setelah 2 tahun mencari bakal lokasi di 7 tempat di Jabodetabek dan Jawa Barat, pesantren Kaligrafi Al-Quran Lemka Sukabumi akhirnya diresmikan pada tanggal 9 Agustus 1998 di kota Sukabumi. Usaha tak kenal lelah dari masa pencarian sampai pendirian ini dipelopori oleh kelompok As-Sabiqunal Awwalun, yaitu Dr. Andes Kiai Haji Didin Sirajuddin AR MAG, Dr. Andes EC Abidin, Uut Masudin BA, dan Aep Ermana SAG. Terletak di kota Sukabumi, tepatnya di Jalan Bhinneka Karya nomor 53, Kelurahan Karamat, Kecamatan Gunung Puyuh. Pesantren Kaligrafi Al-Quran Lemka Sukabumi berada di daerah Gunung Gede yang juga berdekatan dengan Gunung Salak, serta dikelilingi hamparan sawah yang luas, sehingga membuat lingkungan pesantren Kaligrafi Al-Quran Lemka Sukabumi memiliki udara yang sangat sejuk. Pesantren Kaligrafi Al-Quran Lemka Sukabumi memiliki visi, yaitu menjadi pusat pendidikan kaligrafi Al-Quran terkemuka di dunia untuk merespon perkembangan zaman. Misi menyelenggarakan pendidikan dan latihan kaligrafi untuk menciptakan para khotot, guru khot, dan pelukis kaligrafi profesional. Membangun, mengembangkan, dan memperkuat jaringan kegiatan, lomba, penelitian, seminar, dan pameran kaligrafi baik tingkat nasional dan internasional. Memfasilitasi kegiatan dan program pengembangan kader dan sanggar kaligrafi daerah di seluruh Indonesia. Pesantren Kaligrafi Al-Quran Lemka Sukabumi memiliki tujuan untuk menghasilkan para khotot, guru khot, dan pelukis kaligrafi yang mampu menerapkan ilmu dan keterampilannya secara baik, sistematis, dan ilmiah sesuai dengan kaidah-kaidah khottiyah, mengabdikan dan menyebarluaskan ilmu dan keterampilan kaligrafi menuju kejayaan Islam, mewujudkan masyarakat pecinta kaligrafi Al-Quran yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesantren Kaligrafi Al-Quran Lemka Sukabumi memberikan pendidikan yang berdasar pada Al-Quran dan Sunnah untuk membentuk generasi Muslim yang cerdas dan berakhlak mulia. Oleh karena itu,
Setiap santri dididik untuk beraktivitas secara disiplin dengan pengarahan dan pembinaan oleh para pengurus serta diawasi oleh Dewan Asatidz. Generasi yang ahli di bidang kaligrafi merupakan harapan dan pesan dari pendiri pesantren kaligrafi Al-Quran Lemka Sukabumi. Maka dari itu, pesantren kaligrafi Al-Quran Lemka Sukabumi memberikan berbagai program bagi masyarakat yang ingin mempelajari kaligrafi, yaitu program diklat selama 1 tahun, program kursus kaligrafi, dan program privat kaligrafi. Bagi santri yang mengikuti program diklat selama 1 tahun, pesantren kaligrafi Al-Quran Lemka Sukabumi menyediakan berbagai program pembelajaran, di antaranya menulis kaligrafi, membuat karya jadi, koreksi wajib, melukis kaligrafi, kelas 4 golongan pada cabang kaligrafi, kelas tazhib, diskusi seni, micro teaching, kajian kitab kuning, kreasi santri, pengajian mingguan, dan safari seni. Dalam rangka mengembangkan bakat dan minat para santri, pesantren kaligrafi Al-Quran Lemka Sukabumi juga memiliki kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun, yaitu Festival Seni Santri Qurani dan Pentas Seni Akbar yang dilaksanakan pada akhir masa diklat. Untuk menunjang kegiatan para santri, pesantren kaligrafi Al-Quran Lemka Sukabumi juga menyediakan berbagai fasilitas yang mendukung para santri untuk dapat fokus beribadah, belajar, berolahraga, serta berbelanja kebutuhan dan perlengkapan. Membina dari alif merupakan salah satu jargon pesantren kaligrafi Al-Quran Lemka Sukabumi. Pesantren yang dijuluki kampus seniman muslim ini tidak hanya membina kaligrafi dalam bentuk tulisan tradisional, tetapi juga membina dan mengembangkan berbagai usaha kreatif seperti produksi kalam kaligrafi, dekorasi masjid, dapur produksi Lemka, koperasi seni santri, toko online Lemka, serta warung Lemkamen. Pesantren kaligrafi Al-Quran Lemka Sukabumi telah mencetak ribuan santri yang mampu bersaing dan berkompetisi dalam berbagai event lomba, baik sebagai peserta maupun dewan hakim yang secara khusus mendalami dan mengembangkan kaligrafi. Dari lembaga ini pula terlahir ribuan guru dan juara kaligrafi pada berbagai event lomba nasional dan internasional, di antaranya Irsika, Zeytinburnu, dan Konya di Turki, As-Safir di Irak, Sabah, dan International Islamic Art Festival di Malaysia, serta International Al-Burda Award di Uni Emirat Arab. Menulis dan melukis untuk membangun kreativitas merupakan moto pesantren kaligrafi Al-Quran Lemka Sukabumi yang bertujuan untuk mengobarkan semangat para santri agar senantiasa membangun dan mengasah kreativitas untuk menghasilkan generasi khotot dan khototoh yang ahli di bidang kaligrafi, serta dapat mewujudkan visi pesantren kaligrafi Al-Quran Lemka Sukabumi sebagai kiblat kaligrafi dunia.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya Didin Sirojudin AR. Saya punya hobi membaca buku sejak kecil. Kalau sudah pegang buku, nongkrong terus. Sampai sekarang pun kuat baca buku dari subuh sampai malam tanpa henti. Hanya diseling makan dan sholat. Dimulai dari suka dengar ayah baca koran berdikari pada waktu itu, tahun 60-an. Saya duduk di sampingnya dan ayah membaca seringkali dengan mengeraskan suaranya. Saya dengerin baik-baik dengan khusyuk. Kadang-kadang disambung dengan nanya ayah untuk bacaan yang aneh atau menarik. Tahun 1963 masuk SR, Sekolah Rakyat. Nantinya dirubah menjadi SD, Sekolah Dasar. Di sekolah ketemu buku Taman Pamekar. Ini merupakan bacaan anak SD waktu itu, karangan R. Sacadi Brata. Nah, ini sama dengan buku bahasa Arab Al-Qiraah Ar-Rasyidah. Dan yang kedua, buku Taman Sekar. Di dalamnya ada cerita, tapi merupakan pelajaran dan bahasa dan sastra Sunda. Dari dua buku itu saya jadi ketagihan baca buku-buku cerita yang lain. Sehingga saya jadi suka baca buku-buku dongeng dan sejarah. Dan suka bercerita. Kebetulan Balai Desa Karangtawang punya perpustakaan. Jadi saya bolak-balik pinjam gratis buku-buku dan majalah yang waktu itu majalah Mangle dan Langensari. Masih ingat ada buku yang masuk ke kepala saya sampai sekarang, yaitu Sejarah Kesusastraan Sunda, karangan Aib Rosidi. Nah, di Desa Lengkong tetangga ada juga perpustakaan sewaan. Saya juga banyak baca buku dari sana. Tapi yang paling banyak dibaca buku-buku cerita, termasuk cerita-cerita rakyat dan novel. Sampai saya pernah bisa menyebut 100 judul cerita dan menceritakannya kembali. Saya akhirnya tertarik juga dengan serial silat karya Asmaraman Kopingho. Terus buku-buku S. Hamintarja. Sehingga masih selalu ada diingatan serial Api di Bukit Menoreh, Sabuk Intan, Keris Maut, dan lain-lain. Dan tidak lupa baca komik-komik silat karangan Jair, Teguh Santosa, Man, dan Yan Mintaraga. Tahun 1965 meledak peristiwa G30 SPKI, diiringi munculnya komik-komik PKI, komik-komik G30 SPKI, antara lain karya Tatang S. Ada komik sejarah Gibraltar karya Alison SR, dan komik-komik wayang R. Kosasih. Saya bisa baca dan menamatkan Mahabharata dan Ramayana berkali-kali. Ketika ayah beres-beres buku di Bupet, ketemu Atlas Dunia karya Airbus. Saya baca-baca berkali-kali sampai hafal betul nama-nama pulau kecil, pertumbuhan negara URSS, Uni Republik Soviet Sosialis, dan pertumbuhan dari kecil sampai besar negara Ottoman, Turki Utsmani. Tapi saya nyesal waktu itu pernah diam-diam membawa dua buku ayah, yaitu Tafsir Mahmud Yunus dan buku pengobatan atau kesehatan karangan J. Swartout ke Gontor. Ayah adalah Menteri Kesehatan pada waktu itu. Beliau mencari-cari dan menanyakan, saya jawab nggak tahu, sampai ayah juga tidak tahu kalau akhirnya dua kitab tebal itu saya baca sampai khatam. Nah, pulang dari Gontor saya nyewa gerobak kuda
untuk mengangkut buku karena banyaknya. Waktu nyantri, buku-buku yang dibaca malah segala macam, terutama buku-buku agama seperti karangan Sidi Ghazalba, B.R. Arifin, dan lain-lain. Dan saya sudah baca sampai sekarang itu sekitar lebih dari 4.000 buku. Tapi ada satu buku yang dibuka lebih 1.000 kali, yaitu terjemah Tanbihul Ghafilin Abu Lais As-Samarkandi, karena untuk keperluan ceramah dan lain-lain. Nah, ke Jakarta kuliah tahun 1976 di IAIN Jakarta. Hobi baca ini tambah menggebu. Selain dari toko buku dan tempat pameran, buku-buku saya uber juga ke loak-loak buku di daerah Rivoli, Pasar Senen, Pasar Rumput, dan Pasar Ayam Kebayoran Lama, atau di toko buku tua Taman Mini Indonesia Indah. Di Pasar Ayam Kebayoran Lama itu malah dijual majalah-majalah bekas, Intisari, Warnasari, ada juga Reader's Digest kiloan untuk bungkus. Saya beli untuk dibaca. Waktu nanya, "Deh, untuk apa nih beli banyak?" Ya, untuk bungkus-bungkus, padahal untuk dibaca, dan saya dapat ilmu itu. Saya baca majalah-majalah lucu seperti Astaga. Majalah lain juga Stop, Variasi, sampai buku-buku Bung Karno seperti misalnya Bung Karno di bawah bendera revolusi, Bung Karno penyambung lidah rakyat Indonesia, Kindi Adams, Indonesia Menggugat, Wejangan Revolusi Bung Karno, sampai catatan Ketut Tantri, Revolusi di Nusa Damai, Revolt in Paradise. Bahkan buku-buku serial koleksi lukisan Bung Karno dan seni. Dari situ juga saya membaca buku-buku yang diterjemahkan oleh Mayor Bur Salim atas perintah Bung Karno, seperti Dunia Baru Islam, New Age of Islam, dan Pasang Naik Kulit Berwarna, Rising Tide of Color, karangan Lotov Stodar. Nah, ini membuat saya sampai kagum sama Bung Karno, sampai pernah 4 kali mimpi ketemu Bung Karno. Tapi dari membaca buku-buku sejarah pemimpin dunia seperti Rasulullah, Bung Karno, Hitler, Stalin, Nasser, Mandela, Garibaldi, Napoleon, Nehru, Tito, Mussolini, Mahatma Gandhi, Deng Xiaoping, Hirohito, bahkan Fir'aun dan Julius Caesar, itu kesimpulannya itu ada 2 orang yang paling saya kagumi. Yang pertama Rasulullah, dan yang kedua Bung Karno. Nah, pada tahun 70-an sampai 80-an, setiap buku baru biasanya langsung dikenal dan tukang baca pasti tahu, dan saya langsung membeli dan membacanya. Seperti buku Salah Paham Terhadap Islam, Islam Misunderstood Religion, karangan Muhammad Qutb, adiknya Said Qutb, atau Islam Militan, karangan H.C. Jensen. Yang lebih pop, buku-buku terjemahan H.M. Rashidi, misalnya Bible, Al-Quran, dan Sains Modern, ini Maurice Bucaille. Kemudian ada buku Janji-Janji Islam, Roger Garaudi, dan Humanisme dalam Islam, Marcel Boissat. Yang terakhir ini saya banding-bandingkan dengan bukunya Alexis de Tocqueville, yaitu Masalah Demokrasi. Ada juga buku-buku yang ngepop yang keluar, misalnya karangan Kang Jalaluddin Rahmat atau Cak Nur, dan buku-buku terbitan Pustaka dan Mizan Bandung.
Hobi baca ini akhirnya mendorong dan menggoda saya untuk menulis persis seperti yang saya baca. Bahkan membantu semangat saya yang suka menggambar sejak sebelum sekolah. Jadi benar yang dikatakan bahwa membaca adalah membuka jendela dunia. Dunia ada jendelanya. Dari jendela itu isi dunia bisa dilihat. Bahkan dengan membaca kita serasa berada di samping Rasulullah, ikut terbang ke langit untuk Isra Mi'raj. Dengan membaca kita ikut perang bersama Diponegoro. Dengan membaca kita berada di perang Badar, perang Khandaq, perang Uhud. Nah, hanya yang saya tulis pada waktu itu, pada waktu saya kecil itu, tidak langsung dengan membuat karangan lepas, tetapi dengan menjiplak atau memindahkan cerita di buku ke buku tulis dengan menggunakan pulpen cair pada waktu itu. Bahkan buku yang dibaca pun dicoret-coret, digaris-garis, dan ternyata coret-coretan ini kalau zaman sekarang dengan stabilo itu lebih memperkuat hafalan. Jadi kita dapat mengingat, terutama kalau yang dicoret-coretnya itu bagian-bagian yang menimbulkan perhatian kita. Dan sejak 60-an tahun yang lalu itu, sejak tahun 60-an, saya masih dapat mengingat beberapa isi buku yang saya baca dengan baik. Jadi cerita Sang Kuryang saya salin persis. Sampai-sampai komik Gibraltar pun saya gambar, saya jiplak seluruhnya. Jadi akhirnya saya punya 2 buku komik Gibraltar. Satu karangan Alison SR, yang kedua karangan saya, karangan dalam kutip. Nah, sampai akhirnya bisa mengarang sendiri, yang mengantarkan saya jadi wartawan Panji Masyarakat, kemudian juga bekerja di PT Pustaka Panji Mas dan mengarang buku-buku kaligrafi. Saya biasa membuat catatan harian. Apa saja yang saya lihat dicatat di buku diary memoir, yaitu buku catatan harian. Sejak tahun 1975 sampai 2024 sekarang, saya tidak pernah berhenti mencatat kurikulum vitae harian di buku-buku tersebut. Bahkan selama 4 tahun pacaran, 1979 sampai 1983, saya kirim 100 surat cinta kepada si dia, yang setelah dibukukan tebalnya lebih dari 400 halaman, dan modal isinya semuanya hasil baca buku. Jadi baca buku dulu baru bikin surat cinta. Nah, dari membaca buku-buku dongeng dan sejarah, saya akhirnya daftar kuliah di jurusan sejarah dan peradaban Islam, tetapi ditolak. Yang akhirnya saya masuk bahasa dan sastra Arab. Tapi akhirnya saya jadi hobi nonton film-film kolosal yang berbau sejarah, seperti film Khalid bin Walid, film The Message, dan Lion of the Desert yang dibintangi oleh Anthony Quinn. Nah, sebelum itu saya tonton film The Ten Commandments yang dimainkan oleh Charlton Heston dengan sutradara Cecil B. DeMille. Kemudian ada lagi film Quaker Pompey, Atlantic, The Lost Continental, sampai film-film Charlie Chaplin yang ternyata isinya itu persis sama dengan buku
My Father, Charlie Chaplin yang saya baca terjemahannya. Nah, akhirnya saya jadi terikat dengan buku. Untuk ceramah harus baca buku. Bahkan untuk bikin cerpen, saya harus baca buku dulu, setidaknya untuk diterjemahkan. Misalnya dulu pada tahun 1976, ketika saya baru kuliah semester 1, saya mencari buku dan menemukan buku Story of the Greek dari Loakan, di Loak buku ya. Di dalamnya ada cerita Baucis and Polemon. Kemudian saya terjemahkan menjadi kisah air Telagi Perigia dan dimuat di majalah Anak Kawanku. Sampai saat berjuang mencari santri untuk pesantren kaligrafi Al-Quran Lemka yang saya dirikan tahun 1998, dari santri pertama waktu itu 4 orang, kemudian jadi 10, 14, 30, sampai 100 dan seterusnya. Ini juga saya baca-baca dan saya pelajari buku sejarah Rasulullah yang berdakwah. Pertama hanya diikuti oleh 3 orang, tapi dengan kegigihan menjadi banyak dan banyak. Saya baca buku Ramayana, di mana Rama mencari Sinta, dibantu oleh pasukan monyet Hanuman dengan anak buahnya 5 orang, menjadi 50 orang, jadi 500 orang, 5.000 orang, 50.000 orang, 500.000 orang, sampai 5 juta pasukan monyet, hingga bisa mengalahkan Rahwana dan membakar istana Alengka. Maka Sinta pun berhasil direbut kembali. Itu semuanya saya pelajari, saya baca. Nah, kisah yang paling penting ketika saya 3 hari mendekam di Kodim Kuningan tahun 1977 saat mahasiswa semester 3. Karena tulisan saya di buku memoir Banjir Darah di IAIN Jakarta. Tapi catatan harian itu pula yang membebaskan saya. Saya masih ingat pesan-pesan Pak NJ, Komandan Kodim waktu itu. Saudara Didin ini punya bakat mengarang yang hebat. Pesan saya, terus saja baca, sambil berkali-kali melemparkan telapak tangannya ke kepala, seakan-akan sedang menuangkan benda-benda bacaan ke otaknya. Jadi iya, saya pikir benar juga. Jadi kita harus terus membaca buku, dan terus membaca. Itulah kisah Pak Didin, hobi baca buku.